Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai bangunan arsitektur berdasarkan masa pemerintahannya dalam materi mata kuliah Arsitektur Cerdas Berbudi Luhur. Sebelumnya perlu diingatkan kembali bahwa arsitektur cerdas berbudi luhur adalah arsitektur yang di dalamnya memiliki karakter cerdas berbudi luhur, yang dimana pada bangunan tersebut tercerminkan karakter kebudiluhuran baik dari segi kearifan lokal, struktur, desain maupun penggunaan teknologi pada bangunan dan lain sebagainya. Arsitektur hadir karena adanya kebijakan, tujuan, dan waktu. Sepanjang sejarah, perkembangan dunia telah menunjukkan bahwa para pemimpin negara selalu meninggalkan jejak kepemimpinannya dalam wujud arsitektur. Wujud ini bisa berbentuk bangunan atau monumen, atau apapun yang secara implisit berusaha menunjukkan wibawa, kekuasaan, ataupun tekanan pada seluruh elemen bangsa pada masanya. Berikut merupakan beberapa bangunan yang dibangun berdasarkan masa pemerintahannya. Monas atau Monumen Nasional. Monumen Nasional atau yang bisa dikenal dengan Monas ini dibangun pada masa pemerintahan Presiden Insinyur Soekarno di era Orde Lama. Monumen ini dirancang oleh arsitek Sudarsono, Friedrich Silaban, dan Insinyur Roesono. Monumen ini memiliki gaya arsitektur modern ala Eropa dan memiliki tinggi 132 meter atau 433 kaki yang terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Monas didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan anak Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda, dan sebagai simbol dari kebesaran masyarakat Indonesia. Pembangunan dimulai pada 17 Agustus 1961 dan diresmikan sehingga dibuka untuk umum pada 12 Juli 1979. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala dari rakyat Indonesia. Sebelum memasuki Museum Sejarah Indonesia dan patung sejarah, kita harus melewati terowongan bawah tanah. Untuk menuju tempat tersebut, terowongan ini memiliki panjang 95 meter. Yang pertama, Museum Sejarah Indonesia. Di bagian dasar museum memiliki kedalaman 3 meter di bawah permukaan tanah dan memiliki ukuran seluas 80 x 80 meter, dapat menampung pengunjung sekitar 500 orang. Di ruang besar berlapis dinding dan lantai marmer ini terdapat 51 diorama. Diorama ini menampilkan sejarah Indonesia sejak masa prasejarah hingga masa Orde Baru. Di ruang ini juga memiliki ventilasi dari bahan aluminium menggunakan jenis lampu downlight, plafon jenis GRC, pintu berbahan baja yang dihiasi dengan ukiran, serta tangga dibuat dengan cor beton dan dilapisi marmer. Patung relief sejarah Indonesia. Pada tiap sudut halaman luar yang mengelilingi monumen terdapat relief yang menggambarkan sejarah Indonesia. Relief ini bermula di sudut timur laut dengan mengabadikan kejayaan Nusantara pada masa lampau, menampilkan sejarah Singasari dan Majapahit. Relief dan patung-patung ini dibuat dari semen dengan kerangka pipa atau logam. Namun beberapa patung dan arca tampak tak terawat dan rusak akibat hujan serta cuaca tropis. Nilai kebudiluhuran pada bangunan monumen nasional. Pada gaya bangunan ini terdapat nilai kebudiluhuran sabar mensyukuri, kerjasama, dan cinta kasih. Sabar mensyukuri sendiri yaitu menahan atau menerima dengan ikhlas, baik berupa kesenangan atau kesedihan, dengan dasar bahwa segala sesuatu yang baik atau buruk merupakan buah dari perbuatan yang telah dilakukan. Sama halnya dengan konsep tersebut, bangunan ini didirikan dengan harapan kita bisa mengenang perlawanan dan perjuangan bersama rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan tanah air tercinta dari pemerintahan kolonial Belanda, dan sebagai simbol dari kebesaran masyarakat Indonesia. Museum Fathahillah. Museum Sejarah Jakarta atau yang lebih dikenal dengan Museum Fathahillah ini dibangun pada masa penjajahan pemerintahan VOC. Dikatakan Museum Fathahillah karena bangunan ini beralamatkan di Jalan Taman Fathahillah nomor 1, Taman Sari, Jakarta Barat. Dahulu bangunan ini difungsikan sebagai balai kota Batavia dan terdapat penjara bawah tanah. Bangunan ini memiliki gaya arsitektur neoklasik, yang dimana memang seperti itulah gaya pada masa pemerintahan VOC.
Museum ini memiliki luas lebih dari 1.300 meter persegi. Terdapat 3 lantai pada bangunan ini dengan dilapisi cat kuning tanah, kusen pintu dan jendela dari kayu jati berwarna hijau tua. Di Museum Fathahilah ini menampilkan beberapa koleksi seperti replika prasasti, mebel antik, dan lain-lain pada perjalanan sejarah Jakarta di masa kolonial. Masjid Istiqlal dibangun pada masa pemerintahan Presiden Ir Soekarno di era Orde Lama. Masjid ini dibangun dengan gaya arsitektur Eropa yang dipadukan dengan gaya arsitektur Timur Tengah. Masjid Istiqlal ini dirancang oleh seseorang arsitektur yang berbakat yaitu Fredrik Silaban. Masjid ini dibangun sebagai ungkapan dan wujud dari rasa syukur bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam atas berkat dan rahmat Allah SWT yang telah menganugerahkan nikmat kemerdekaan, terbebas dari cengkeraman penjajah. Karena itu, masjid ini dinamakan Istiqlal, yang dalam bahasa Arab berarti merdeka. Masjid Istiqlal ditopang dengan 12 tiang. Angka 12 melambangkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. Masjid Istiqlal hanya memiliki satu menara yang melambangkan keesaan Allah SWT. Masjid Istiqlal yang megah ini adalah bangunan berlantai 2. Lantai pertama untuk perkantoran, ruang pertemuan, instalasi AC, sentral listrik, kamar mandi, toilet, dan ruang tempat wudhu. Lalu untuk menuju lantai 2 kita harus melewati sebuah lorong. Lalu untuk menuju lantai 2 kita harus melewati sebuah lorong. Untuk memasuki ruang sholat yang terdiri dari ruang sholat utama. Di ruang ini terdapat 4 tingkat balkon dan 1 lantai utama, melambangkan angka 5 yang dimaknai 5 rukun Islam sekaligus 5 sila Pancasila. Terdapat pula ruang sholat teras terbuka yang luas digunakan untuk menampung jemaah yang melimpah, terutama pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Masjid Istiqlal ini terletak berseberangan dengan gereja katedral. Alasannya untuk mengobarkan semangat persaudaraan, persatuan dan toleransi beragama sesuai Pancasila. Selain menyimbolkan kemerdekaan, Istiqlal juga memiliki simbol toleransi beragama di Indonesia. Nilai kebetulan pada bangunan Masjid Istiqlal yaitu pada gaya bangunan ini terdapat nilai kebujuruhan, cinta kasih, rendah hati, tanggung jawab, dan toleransi. Toleransi sendiri yaitu suatu sikap atau perilaku seseorang menerima pihak lain dalam menghargai perbedaan dan tindakan orang lain, melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa Masjid Istiqlal itu berseberangan dengan gereja katedral, yaitu alasannya untuk mengorbankan semangat persaudaraan, persatuan dan toleransi beragama sesuai Pancasila. Hal tersebut juga mencerminkan agar kita selalu menyebarkan rasa cinta kasih, bersifat rendah hati terhadap sesama manusia dan bertanggung jawab. Dari pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa gaya bangunan pada masa VOC awalnya memiliki langgam survivalist, akan tetapi kemudian dilakukan penyesuaian dengan iklim setempat. Model bangunannya mirip dengan bangunan yang ada di Belanda dan memiliki ciri-ciri yaitu bagian depannya rata tanpa beranda, jendelanya besar, dinding bata berplester, atap genting merantang sejajar dengan jalan, bukaan ventilasi silang sangat sedikit, pilar bergaya ionik, dorik, dan korintian, langit-langit tinggi, serta lantai bermarmer atau berubin. Sedangkan setelah kemerdekaan Indonesia, Insinyur Soekarno merefleksikan nafas kepemimpinan bangsa saat itu dengan mengembangkan bentuk-bentuk arsitektur modern. Insinyur Soekarno adalah seorang arsitek dan juga politisi yang memiliki konsep "Let us prove that we can also build the country like the Europeans and America do because we are equal", yang artinya mari kita buktikan bahwa kita juga bisa membangun negara seperti yang dilakukan orang Eropa dan Amerika karena kita setara. Sebagai seorang pemimpin, beliau juga sangat memberikan inspirasi pada bangsanya untuk menjadi yang terbesar, terkuat, dan berani. Kiblatnya untuk tidak kalah dari Eropa dan Amerika sangat menggugah nurani bangsa pada saat itu.
Arsitektur dan pemerintahan sangatlah erat kaitannya. Setiap era pemerintahan memiliki gaya dan ciri khasnya tersendiri. Gaya dan ciri khas tersebutlah yang dapat membentuk karakter suatu bangunan. Arsitektur sendiri selalu berkembang dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan daya pikir manusia dan waktu. Keberhasilan arsitektur dalam mempresentasikan kepemimpinan seseorang akan tercapai bila tujuan dan maksud penggunanya tercapai sesuai situasi, kondisi, serta kebijakan yang muncul waktu itu, entah itu ekonomi atau efisiensi dan bentuk lainnya. Sebuah bangunan dapat membentuk karakter yang baik bukan hanya untuk bangunannya saja, tetapi juga untuk penghuni atau penggunanya. Karakter yang baik itu dapat terbentuk dari desain atau konsep yang diterapkan. Oleh karena itu, dalam menciptakan sebuah bangunan diperlukan pola pemikiran yang baik, yang mana bisa kita ambil dari berbagai nilai atau sumber. Arsitektur cerdas berbudi luhur adalah salah satu contoh teknik pendekatan yang baik untuk mempelajari konsep tersebut.